Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad wafaqa li'ilmi khaira khalqihi wa littuqa hatta nahat qulubuhum li nahwihi famin 'azimi sya'nihi lam tahwihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim Nabiina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqul rabbi zidna ilma wa razuqna fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah kita dalam kondisi sehat walafiat. Semoga dengan nikmat sehat ini kita bisa terus banyak memperbanyak amal kebaikan kita. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul hisab. Allahumma amin. Sebagaimana biasanya pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai hadis-hadis seputar bab targhib fi makarimil akhlaq. Dalam pembahasan yang lalu kita sudah membaca beberapa hadis mengenai di antaranya adalah al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah, dan seterusnya, di mana inti pembahasannya dalam hadis yang lalu adalah jadilah seorang mukmin yang kuat, baik secara akal ataupun secara jasadnya. Kemudian ihris ala ma yanfa'uka, teruslah bersemangat dalam hal-hal yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Wasta'in billah wa la ta'jaz, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan merasa lemah. Kemudian wa in asabaka syai'un fala taqul law anna fa'altu kada kana kada wa kada. Jangan terlalu berangan-angan, jangan terlalu banyak berandai-andai, maka walaupun kemudian ada sesuatu hal yang kurang baik yang menimpa kita, maka qul qadarullah wa ma syaa wa masya Allah. Kemudian kemarin juga kita bahas mengenai tentang tawadhu, dan tidak merasa berbangga diri. Ini berkaitan dengan qadarullah wa masya Allah. Semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat juga, takdir itu ada yang sifatnya sudah ketetapan Allah, ada juga yang sifatnya pilihan. Di antara contohnya adalah sifat takdir yang sifatnya adalah pilihan. Perbuatan baik atau perbuatan jahat itu sifatnya pilihan atau dipilihkan. Kita yang memilih, baik buruk itu kita yang memilih. Kemudian kita akan lanjutkan hadis selanjutnya, hadis ke 1556. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Darda'i radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man radda an 'irdi akhihi bil ghaib
raddallahu an wajhihi nar yaumal qiyamah. Barang siapa yang kemudian menjaga kehormatan akhihi, saudaranya, ya, sesiapa yang kemudian menjaga kehormatan saudaranya, radallahu an wajhihi nar, maka Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dia nanti pada hari kiamat. Ya, dengan cara apa kita menjaga kehormatan saudara kita? Sebisa kita. Ya, kalau bisa dengan nasihat, dengan nasihat. Kalau bisa dengan teguran, ya teguran. Ya, jika itu menyangkut dan kehormatan seorang muslim. Ya. Tapi terkadang kan akan ada tantangan, akan ada konsekuensi ketika kita berusaha untuk menjaga kehormatan saudara kita. Apa? Di antara tantangannya adalah apa sih? Ya, soalim tuh. Ya, so iye kan begitu kan tangannya kan. Dianggap apa? Ya dianggap ketika kita berusaha menyampaikan kebenaran itu akan banyak sekali konsekuensi. Yang tantangan-tantangan tadi, ya, kita dibilang so alim, nanti kita akan dibilang so suci itu. Tapi orang yang tidak pamrih, dia tidak akan peduli dengan hal itu. Ya, dia tidak akan peduli dengan hal itu. Baik dia sampaikan, benar dia sampaikan, yang salah dia salahkan, yang benar dia benarkan tanpa pamrih. Adapun nanti cacian atau hinaan kembali kepada orang tersebut, ya dia tidak peduli sama sekali, tidak akan berefek sama sekali. Ya, tidak akan berefek. Nah, inilah orang-orang yang luar biasa. Ya, ketika dia menyampaikan kebenaran, yang benar dia benarkan, yang salah dia salahkan. Adapun kemudian timbal baliknya baik atau buruk, itu dia tidak akan peduli. Nah, inilah orang-orang yang tidak pamrih. Ya, tidak pamrih itu mau salah salahkan, mau benar benarkan. Ya, mau diomong apa saja belakna silahkan terserah. Ya, nah ini yang penting kita bagaimana berusaha kita sama-sama yang menjaga kehormatan saudara-saudara kita, ya, dengan kita menyampaikan kebenaran tanpa harus kemudian kita dianggap baik, terserah itu mah. Ya. Kemudian wali Ahmad bin hadis Asma binti Yazid nahu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izza wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah ta'ala, akhrajahu Muslim. Ma naqasat sadaqatun min malin, tidaklah berkurang. Apa yang tidak berkurang? Sadaqatun, sedekah, min malin, dari suatu harta. Ya, orang yang kemudian dia bersedekah dengan hartanya atau mungkin dengan apapun yang bisa dia lakukan, itu tidak akan kemudian menjadi berkurangnya harta yang dia sedekahkan. Kenapa begitu? Kalau dia sudah bisa memberi, ya, berarti dia punya kecukupan dan harta yang berlebih sehingga dia mampu memberi, ya, dan tidak akan berkurang. Ya, ada uang 20.000 contoh. Kemudian kita sedekahkan setengahnya. Ya, kita sedekahkan setengahnya, 10.000-nya. Akan berkurang tidak? Akan berkurang secara akal kita. Ya, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dari yang setengahnya itu, ya, akan tentunya dilipat gandakan. Wallahu yad'afu liman yasha. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh mimalin disebutkan, mana qasad sadaqatan mimalin, orang yang kemudian bersedekah dengan hartanya, ya, tentu mana qasad, tidak akan berkurang, tapi berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma zadallahu 'abdan bi afwin, ya, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah kepada suatu hamba bi afwin, dengan
kecuali apa? Kecuali yang didapatkan oleh hamba tersebut illa izzat, kecuali kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kemudian wa ma tawaddu'a ahadun lillah, wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah taala, dan tidaklah seseorang kemudian senantiasa tawadhu. Tawadhu itu sikap rendah diri, ya. Seseorang ketika merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala illa rafa'ahu Allah taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya bagi orang tersebut. Ya. Tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ingin kemudian ingin dianggap terus, ya, biasanya, ya, agar tidak ingin diperhatikan terus oleh manusia. Ya, orang kalau sudah ingin kemudian berusaha mencari perhatian manusia, dia hidupnya tidak akan tenang. Ya, kenapa? Karena hidupnya dipenuhi dengan apa? Dipenuhi dengan kepalsuan. Ya, orang kalau sudah rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya artinya ketika dia mengerjakan suatu amal kebaikan, baik mau dilihat orang atau tidak, ya, ini akan terus laksanakan. Mau dilihat guru atau tidak, ya, dia akan terus lakukan satu amal kebaikan itu. Ya, mau dilihat orang mau tidak, ya dia nggak peduli. Ya, yang penting saya lakukan amal kebaikan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sifat tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak gila pujian dari manusia. Ya, capek kita kalau hidup nyari perhatian manusia itu. Capek, ya. Kenapa seperti itu? Ada dilihat orang baru semangat beribadah. Ya, ada kemudian dipuji orang semangat beribadah, tapi ketika tidak dipuji, tidak ada apresiasi dari manusia, jadi melempem lagi ibadahnya. Nah, ini jangan sampai seperti itu, ya, agar ibadah kita tidak sia-sia, agar ibadah kita tidak capek, ya. Tapi berharaplah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, karena pujian manusia masih sifatnya sementara, ya, sifatnya sementara. Pujian dari manusia paling diapresiasi, oh si ini bagus, tapi yang paling mahal itu adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mahal itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, ya, tanpa harus kita dicintai oleh banyak orang, ya. Nah, ini salah satu hadis yang berkaitan dengan tawadhu, ya, tawadhu kemudian berharap kepada selain Allah Subhanahu. Kemudian wan Abdullah bin Salam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai manusia, absyus salam, tebarkanlah salam. Ya, setiap kali bertemu orang Islam, kadek orang kafir, assalamualaikum, sisinya Allah, ya, tapi kan kita mayoritas muslim, ya. Kalau lagi jalan jarang kan kita mau ketemu orang non muslim, ya. Absyus salam, tebarkanlah salam. Wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahim, ya, sambung tali silaturahim. Man abyasutallahu rizqahu, sesiapa yang ingin diluaskan rezekinya, ya, dan kemudian siapa yang ingin dipanjangkan fi atharihi, di dalam umurnya, maka apa? Fal yasil rahimahu, maka bersilaturahimlah, ya, silaturahim, ya, kepada siapa? Kepada saudara, silaturahim kepada banyak orang, ya. Saat boleh nggak silaturahim ke rumahnya dia? Boleh, ya. Silaturahimnya dengan niat yang lain sudah, itu ada lain niatnya dah, ya. Saya silaturahim dong sama si dia tuh, di mana di Budeman. Itu mah bukan silaturahim, itu mah, ya, itu mau membuka pintu gerbang kemaksiatan, ya. Jangan disalahartikan silaturahim, ya. Silaturahim itu menyambung tali silaturahim, ya.
saudara, guru misalnya. Nah, itu silaturahim. Kemudian wa at'imu ta'am, dan berilah makan. Ya. Memberilah makan, wa at'imu ta'am. Saling memberi makan, ya. Ada orang yang kelaparan dikasih makan. Ya. Kemudian wasallu bil lail, dan salatlah bil lail ketika di waktu malam. Nah, ini beratnya luar biasa, ya. Ini yang padahal Allah Subhanahu wa taala sudah bocorkan. Allah Subhanahu wa taala sudah bocorkan padahal keutamaan qiyamul lail, salat malam, ya. Allah Subhanahu sudah jelas, Allah tegaskan, asa ayba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, ya. Wa minal laili fatahajjad bihi, ya. Tapi terkadang tidak semua bisa melaksanakan itu. Tidak semua bisa kemudian mendawamkan ini. Ya, kenapa? Karena pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua orang sadar akan pentingnya, akan kemudian manfaatnya, akan kedahsyatannya salat malam ini. Ya, beruntunglah bagi mereka yang senantiasa tergerak hatinya untuk senantiasa melaksanakan sholat malam tanpa ada perintah dari manusia, tanpa harus disuruh-suruh manusia. Ya, kenapa? Karena ini kaitannya dengan rasa. Ya, kaitannya ini dengan hablum minallah yang begitu kuat sehingga dia tergerak hatinya untuk senantiasa melaksanakan sholat malam. Ya. Ketika semua manusia mungkin tidur, ketika yang lain terlelap dengan tidurnya, dia mampu kemudian berusaha untuk melaksanakan qiyamul lail. Nah, disitulah tempat curhat yang paling dahsyat itu yang ketika qiyamul lail. Ya. Silahkan berkeluh kesah, silahkan curhat sebanyak-banyaknya ketika qiyamul lail, langsung curhatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Indah sekali, ya. Kemudian an-nasun niyam, wan-nasun niyam, manusia itu tentunya dalam keadaan tidur. Ya, lagi kajian niyam. Ya. Pulang dari kajian ketemu kasur, ketemu bantal, niyam. Ketika halaqah, niyam, tuh kan manusia an-nasun niyam, manusia itu dalam keadaan tidur. Ya. Kapan manusia akan terbangun dari tidurnya? Falamma matu intabahu, ketika dia bangkit dari kubur. Ya. Nah, disitulah kemudian ya manusia akan tersadar, oh ternyata saya ya kan, orang kalau sudah dikubur ya, kemudian ditinggalkan oleh kerabat-kerabatnya, dia baru sadar, saya ini di mana? Ternyata dunia ini hanyalah mimpi. Wan nasunya, manusia itu semuanya dalam keadaan tidur. Kenapa? Karena manusia ini banyak yang lalai. Ya, ketika dia bangkit dari kubur barulah dia sadar, oh ternyata dunia ini hanya kita dalam dunia mimpi saja. Ya, ya. Wa tadkhulul jannata bisalam, dan masuklah kalian ke dalam surga bisalam, dengan kesejahteraan, dengan keselamatan. Dan inilah kita semua berharap ya, ketika kita di akhir hayatnya adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, ketika kita di akhir hayat kita, yang terdengar dalam kuping kita, yang terdengar dalam pendengaran kita ketika akhir hayat kita, yang kita harapkan adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, itu yang kita ingin dengarkan ketika akhir hayat kita. Ya, kenapa? Karena ketika seseorang dalam sakaratul maut, ya, kenapa harus ditalqin? Nyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa harus seperti itu? Karena ketika sakaratul maut itu akan ada dua yang akan menarik. Siapa? Setan. Ya, agar ketika di akhir hayatnya dalam kondisi kekafiran, ya, kemudian orang yang satu lagi
Ya, itu ucapan-ucapan tauhid itu kenapa harus ditalkin? Agar ketika akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Nah, ini kenapa harus ditalkin seperti itu, ya? Di antaranya, ya. Nah, maka orang meninggal itu akan sesuai dengan kebiasaannya, ya. Ada yang ketika sakaratul maut yang gini-gini, berarti selama hidupnya ngapain tuh? Nah, itu kira-kira begitu, ya. Seseorang itu baik buruknya itu ketika kapan? Ya ketika di akhir hayatnya dia. Ya ketika, makanya doa di antara doa-doa kita adalah Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, berikanlah kepadaku anugerah husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah, dan janganlah engkau berikan akhir hayat kami dengan su'ul khatimah, ya. Ya, nah itu di antara doa-doa agar kita senantiasa termasuk orang-orang yang diberikan husnul khatimah. Wa an Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Salasan 3 kali. Qulna liman, kami berkata untuk siapa? Ya Rasulullah, qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulih wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Itu agama adalah nasihat, ya, untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana nasihat untuk Allah? Bahwa nasihat itu sifatnya apa? Sifat daripada nasihat itu apa? Untuk kebaikan. Ada enggak nasihat ilham mencuri, ya? Nyolong, ya? Itu nasihat bukan? Nanti kalau kamu mencuri kamu akan dapat banyak harta. Nanti kalau kamu nyolong misalkan bakal banyak duit, contoh, ya. Itu bukan nasihat, tapi itu apa? Bisikan setan tuh. Ya, itu mah bisikan setan. Ya, tapi nasihat itu kan identik sifatnya dengan yang baik-baik. Ya. Nasihat itu kan sifatnya baik-baik. Ad-dinu nasihat, agama adalah nasihat lillahi bagi Allah. Apa maksudnya? Yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian apa? Meyakini ya bahwa Allah itu adalah Al-Khaliq, pencipta. Dan tidak bisa Allah Subhanahu wa taala disamakan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak bisa kemudian diperumpamakan dengan sesuatu yang lain. Ya. Nah, ini beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-dinun nasihat lillahi wa li kitabihi. Ya, wa li kitabihi maksudnya adalah kita mempercayai bahwa kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada para nabi itu merupakan benar adanya. Wa li rasulihi, begitu juga dengan rasul, ya. Kita percaya kepada rasul, kita percaya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa li a'immatil muslimin, dan kepada para pemimpin kaum muslimin, ya, kepada para pemimpin kaum muslimin wa ammatihim, dan umat Islam pada umumnya. Ya, akhrajahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Semoga hadis-hadis ini bisa memberikan pelajaran penting kepada kita semua, ya, agar kita senantiasa berbuat dalam kebaikan dan kita terus berada dalam kebaikan sehingga akhir hayat kita juga ada dalam kebaikan insya Allah. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.